فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب, barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim al-Wajidi hafizahullah ta'ala, yang mana matanya ini ditulis oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sanhaji asy-Syahir bibani Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, kita kemarin telah selesai membahas tentang kana wa akhwatiha atau kana wa akhwatuha ya. Kita insyaallah ta'ala masih lanjutkan bab seputar an-nawasikh al-mubtada' wal khabar ya. Seputar inna wa akhwatiha. Alhamdulillah ikhwan, kita telah sampai lebih dari setengah kitab ya. Kitab Sulamul Mubtadi'in ini sekitar 90 halaman lebih, kurang lebih ya. Dan kita sudah masuk halaman ke-51. Maka dari itu insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan level yang ketiga. Tapi antum pahami dulu, antum mutqinkan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan di dalam kitab ini, Sulamul Mubtadi'in. Ana mengajarkan kitab ini tidak terlalu mendetail karena pada bab sebagiannya nanti di kitab level-level selanjutnya. Oke. Adapun yang ana mendetailkan sedikit, ana menukilkan dari Alfiya bin Malik sebagai apa? Sebagai fawaidu tanbihat, sebagai faidah-faidah tanbihat saja. Baik, kita baca apa yang disampaikan penulis hafizahullah taala. Kita baca inna wa akhwatiha. Qala al-muallif hafizahullah atau qala al-musannif rahimahullah inna wa akhwatiha. Inna dan saudari-saudarinya. Kemarin kita telah membahas tentang kana. Amalan kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merupakan isim dan menasabkan khabarnya. Kana Muhammadun qa'iman, kana Zaidun syakhisan, itu ya misalnya. Kana Zaidun syakhisan. Masalan aja ya, misal secara nahwu. Seandainya dahulu Zaid datang gitu ya, apa maksudnya? Dahulu Zaid datang. Kana Zaidun syakhisan. Syakhisan maksudnya hadiran. Nah, adapun pembahasan kana atau pembahasan inna wa akhwatiha, ini kebalikan aksul, dia kebalikan dari kana. Kalau kana merupakan isim dan menasabkan khabar, inna ini menasabkan isim dan merupakan khabar. Aduh, perhatikan. Kita baca apa yang disampaikan penulis. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa amma inna wa akhwatiha, adapun inna dan saudari-saudarinya, fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wahiyya, yaitu ada 6 ya. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Belum terjemahkan saja inna itu artinya sesungguhnya. Inna itu artinya sesungguhnya. Nanti maknanya taukid, sesungguhnya. Wa anna sama, sesungguhnya juga. Anna itu maknanya sesungguh juga. Atau sesungguh juga. Sesungguhnya juga. Sungguh gitu ya, sesungguhnya itu makna inna dan anna. Adapun walakinna, lakinna dan antum terjemahkan dengan apa? Tetapi, lakinna itu artinya tetapi, akan tetapi atau namun gitu ya. Laita antum terjemahkan dengan ini, laita antum terjemahkan dengan seandainya. Ka'anna dulu ya. Ka'anna dulu. Ka'anna ini artinya seakan-akan. Ka'anna dulu. Artinya seakan-akan, laita seandainya, la'alla artinya semoga. Semoga atau mudah-mudahan gitu ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah. Inna wa anna li tauqidi. Inna dan anna itu maknanya taukid, penekanan. Sesungguhnya gitu ya. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Ya.
Walakinna lil istidraki. Adapun lakinna itu maknanya istidrak, akan tetapi, maksudnya contoh gini. Zaidun salihun lakinnahu jahilan. Zaid itu dia apa namanya? Salih, tetapi dia bodoh, gitu ya kan? Wa ka'anna litashbih, dan ka'anna itu maknanya litashbih. Itu artinya penyerupaan. Ini diberikan contoh oleh Syekh Hasan di bawah ya. Walaita litamanni, dan laita itu artinya litamanni, harapan, seandainya. La'alla litaraji wa tawaqqu'in. La'alla itu artinya litaraji. Artinya litaraji itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama dan syuruhat, itu artinya berharap untuk sesuatu yang positif. Itu litaraji. Kalau wattawaqqu'i itu berharap pada bisa baik atau buruk, gitu ya. Misal contoh ya, la'allal matara yanzilu. La'alla al-matara yanzilu. Yanzilu ini sebagai apa? Khobarnya ya. Kenapa dia dibaca matara? Karena dia kemasukan isim la'alla. Masukkan lafaz la'alla ini. Ya. Masukkan lafaz la'alla. Baik. Adapun wattawaqqu'in, makna wattawaqqu'in itu artinya sesuatu yang bisa baik bisa buruk. Misal la'alla al-imtihanu, al-imtihan, kok imtihanu ya? Karena dia menasabkan ya, la'al imtihana sa'bun. Sa'bun. Mungkin ujiannya akan sulit, gitu ya. Mungkin ujiannya akan sulit. La'al al-imtihana sa'bun. Ya, itu matanya ikhwan ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan ya. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Asyarhu, penjelasan. Wa adadu inna wa akhwatiha sittatu ahrufin. Dan jumlah inna dan saudari-saudarinya itu ada 6. Sittatu ahrufin. Wahiyya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Tadi sudah Anda terjemahkan ya. Wa mana inna wa anna, adapun mana inna dan anna, at-taukid. Ya, itu artinya at-taukid. Artinya taukid, penekanan. Penekanan. Baik. Fattauqidu linnafi syaqqi mustahsanun. Dan penekanan itu ya, itu menafikan sesuatu yang ragu. Ya, menafikan sesuatu yang ragu. Mustahsanun dari lafaz hasuna. Ya. Dari sesuatu yang dianggap baik. At-tauqidu linnafi syak mustahsanun. Wa linnafil inkari wajibun. Wa li ghairihi ma jaizun. Dan menafikan suatu keingkaran dan dia wajib. Wa li ghairihi ma jaizun. Dan di antara selain keduanya itu boleh. Saya Hasan beri contoh ya. At-tauqidu linnafi syak itu contohnya gimana? Wa linnafil inkari wajibun contohnya bagaimana gitu ya. Lebih baik kalau contohnya ada. Wa makna lakinna itu al-istidrak. Artinya al-istidrak. Wal istidraku, dan makna istidrak. Apa itu makna istidrak? Al-istidrak huwa ta'qibul kalam. Maknanya adalah ta'qibul kalam bin nafi ma yutawahamu thubutuhu. Artinya ta'qibul kalam, mengikuti suatu ucapan, ada suatu ucapan bin nafi dengan penafian. Ma yutawahamu thubutuhu, terhadap sesuatu perkara yang mungkin dianggap benar. Ya. Itu al-istidrak. Lakin misal hadaratul labu telah hadir ya, para pelajar, lakinnal muallima ghaibun, akan tetapi guru tidak
tidak hadir. Itu ya, hadara tullabu, telah hadir. Ta'qibul kalam bin nafi. Ini contoh yang lain ya. Ta'qibul kalam bin nafi ma yutawahamu thubutuhu. Atau contoh yang dalam bahasa Indonesia misalnya gini. Dia hafal Al-Quran, akan tetapi dia bukan seorang ustadz. Ya kan? Dia hafal Al-Quran, akan tetapi dia bukan seorang ustadz. Itu namanya ta'qibul kalam, mengikuti suatu ucapan binafi, dengan penafian ma yutawahamu thubutuhu, tentang suatu ucapan yang disangka benar, ya kan? Mungkin orang menyangka dia seorang ustadz karena dia menghafal Al-Quran, maka dinafikan. Lakinna laisa ustadzan. Salah. Dia bukan seorang ustadz. Au isbatu ma yutawahamu nafyuhu, atau menetapkan suatu ucapan yang disangka salah, gitu ya. Asalnya si Hasan beri contoh ya. Insyaallah. Anak kadang nyari di beberapa syarah itu, ini juga, ini ada nih nanti di bawah ini ya. Tapi mungkin benar juga, lakinnahu salih. Baik, barakallahu fiikum. Kita baca dulu apa yang disampaikan di sini. Wa ka'anna litashbih, makna ka'anna itu artinya at-tashbih ya. Tashbih itu penyerupaan. Ya, penyerupaan. Apa itu? Wa huwa musyarakatu amrin li amrin fil ma'na. Bersyarikatnya suatu perkara dengan perkara yang lainnya dengan satu makna. Ka'anna. Misal ka'anna Zaidan asadun, gitu ya. Musyarakatu amrin li amrin fil ma'na. Seolah-olah Zaid adalah singa, gitu ya. Wa mana laita litamanni, at-tamanni, ya, berharap. Wa huwa talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Ya. Talaba ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Yaitu mengharap, minta sesuatu yang mungkin suatu harapan tersebut akan sulit terjadi. Itulah laita, litaman. Mustahil, gitu ya, sesuatu yang mustahil. Adapun la'alla litaraji, itu apa artinya litaraji? Artinya wa huwa talabul mahbub, ya. Talabul mahbubi, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai. Talabul mahbub, mengharapkan sesuatu yang disukai. Wa tawaqqu'u, kita ambil contoh dulu talabul mahbub, misalnya la'allan najaha qaribun. La'allan najaha qaribun. La'allan najahu qaribun. La'alla an-najaha qaribun. Ya, semoga kesuksesan itu dekat. Atau wa tawaqqu'u wa huwa intidharul amril makruh fi dzatihi, ya. Wa huwa intidharul amril makruh fi dzatihi, menunggu suatu perkara yang mungkin akan buruk, yang tidak disukai, ya. Contohnya misal apa? La'allal matara syadidun, ya. Mungkin hujannya akan deras, akan membahayakan. Gitu ya. Baik, kita baca contohnya saja. Anda banyak memberikan contoh dari yang Anda cari ya. Dan kita baca saja apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan, itu maknanya ya. Yang penting antum menerjemahkan apa? Inna wa anna itu antum tahu. Inna, anna itu artinya sesungguhnya, simpelnya. Lakinna akan tetapi, wa ka'anna, ya. Ka'anna artinya yang sudah Anda sebutkan tadi. Apa ka'anna artinya, ikhwan? Ka'anna artinya seakan-akan. Atau misal laita, semoga, seandainya, ya. Laita ini seandainya, lebih tepat seandainya, karena sesuatu yang ma wa huwa talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usra, sesuatu yang akan mungkin mustahil terjadi, gitu ya.
atau litamanni, la'alla litaraji wa tawaqqu'i, ya kan? Itu artinya ya, artinya semoga atau mudah-mudahan. Adapun contoh yang terakhir kita baca yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Kita habiskan ya. Wa mithalu inna, contoh inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Inna Zaidan sebagai isimnya, qa'imun sebagai khabarnya. Kenapa dibaca Zaidan? Karena dikemasukan inna. Kenapa dibaca Zaidun? Karena sebagai khabar inna. Contohnya simpel-simpel Syekh Hasan ini ya. Alhamdulillah. Qaman nasu lakinna Zaidan jalisun. Telah berdiri manusia, akan tetapi Zaid duduk, ya kan? Lakinna Zaidan jalisun, akan tetapi Zaid duduk. Manusia berdiri, akan tetapi Zaid duduk. Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Zaid adalah seorang yang jahil, akan tetapi dia salih. Misalnya Zaidun huwa hafizul Quran lakinnahu apa masalah? Ini menggunakan salihun. Itu nggak masuk ya kalau dia salih. Zaidun hafizun lil Quran atau hafizul Quran lakinnahu akan tetapi dia adalah seorang laki-laki yang misalnya pelit gitu ya. Kalau di sini Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Zaid itu seorang yang bodoh, akan tetapi dia saleh. Zaidun mubtada, jahilun khabar, lakinnahu, hu-nya ini adalah isimnya, salihun. Kenapa dibaca salihun? Dia sebagai khabar dari lakin. Wa mithalu ka'anna, adapun contoh ka'anna yang disebutkan tadi ya. Ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu seperti singa, Wa mithalu laita, adapun contoh laita, sebuah syair sangat terkenal syair ini ya. Ala, ketahuilah, laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali satu hari saja. Fa'ukhbirahu bima sana'al masyibu, maka aku akan beritahukan kepadanya ya, apa yang dilakukan di masa tua itu. Ini sesuatu yang talaba la tama'a fihi au ma fihi usrun, ingat? Mungkin masa muda kembali ketika orang sudah tua. Tidak mungkin kan? Itu makna dari laita. Adapun syahidnya, asyabab ini sebagai isimnya, ya'udu itu sebagai apa? Khobarnya. Sebagai khobarnya. Fi mahalli raf'in khobar. Khobar dari la'alla. Adapun yauman dia sebagai apa? Dzarfnya. Adapun ala ini dah adawatu tanbih. Adawatu at-tanbih. Baik. Contoh selanjutnya, walaita li qintaran min adh-dhahab. Walaita li qintaran min adh-dhahab. Dan seandainya aku memiliki qintaran, harta yang terbuat dari emas, atau harta yang banyak dari emas, gitu ya. Nah, syahidnya li ini dia sebagai apa? Khabar dari laitanya. Qintaran itu sebagai apa? Isimnya, makanya dia dibaca qintar. Nah, ini sedikit faedah bahwasanya dibolehkan khabarnya yang berbentuk jar majrur didahulukan daripada isimnya. Ya, daripada isimnya. Dan selanjutnya, adapun i'rabnya ya, laitani harfu litaraji atau litamanni. Seandainya gitu ya. Berarti dia termasuk apa ya, kawan? Au ma fihi usrun. Bukan ma la tama'a fihi, tapi au ma fihi usrun. Bisa aja kita punya harta dari emas ya kan? Walaupun sulit gitu ya. Baik. Wa mithalu la'alla, bentar. Li ini sebagai khabarnya, qintaran sebagai isimnya. Min adh-dhahab jar majrur. Wa mithalu la'alla, adapun contoh la'alla al-habiba qadimun ya. La'alla al-habiba qadimun. Al-habiba itu sebagai isimnya. Qadimun sebagai khabarnya. Artinya semoga kekasih itu datang.
La'alla al-habiba qadim. Semoga kasih itu datang, gitu ya. Wa la'alla Muhammadun halikun. Ya, atau wa la'alla Muhammadan halikun. Dan mungkin Muhammad akan celaka. Yang lebih bagus diganti dengan Muhammad ya. La'alla Zaidan ya. Pokoknya gimana gitu ya. Halikun yang celaka. Itu ikhwan ya. Selanjutnya, ini paham ya, ini isimnya, ini khobarnya. Ini isimnya, ini khobarnya. Wal farqu baina inna al-maksurati. Perbedaan antara inna al-maksurahnya yang dikasrah, inna, baca inna, hamzanya itu, wa anna al-maftuha, dan anna dibaca maftuha terbuka. Anna al-maksurata taqa'u fi ibtida'il kalam, fi ibtida'il kalam. Adapun anna itu terletak pada yang innal maksurah, yang maksudnya inna al-maksurah. Hamzanya itu dibaca kasrah. Inna itu ini inna ya, jangan anna ya. Itu salah saya tak ya. Inna al-maksurata. Inna yang dibaca maksurah, yang dibaca kasrah, taqa'u fi ibtida'il kalam. Dia terletak di awal jumlah. Innallaha bima ta'maluna basir, gitu ya. Bi khilafil maftuha, berbeda dengan yang di fathah. Anna, gitu ya. Fa innaha la taqa'u fi ibtida'il kalam. Dia tidak terletak di awal kalam, di awal kalimat. Baik, itu ikhwan yang dapat kita ambil. Semoga dari apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Adapun pembahasan kapan inna dibaca, kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, itu pembahasannya cukup panjang di kitab-kitab yang lebih tinggi. Mungkin di kitab Mutamimah kita akan bahas, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Hayakumullah wa bayyakum.